Halo, jumpa lagi dengan saya Henry di channel kita Aspotik, analisa sepak bola dengan menggunakan data statistik. Ya, kita hari ini akan coba melihat seperti apa kira-kira permainannya MU di bawah kepelatihan Ralf Rangnick. Ya, karena memang track record Ralf Rangnick ini masih belum banyak memegang tim-tim besar. Jadi dan terakhir ketika dia menjabat sebagai manajer, sebagai pelatih itu adalah ketika di RB Leipzig. Jadi nanti kita akan melihat data-datanya dari data tahun terakhir ketika Ralf Rangnick menangani RB Leipzig sebagai manajer. Karena setelah itu kita tahu Ralf Rangnick dipromosikan menjadi Director of Football. Kemudian dia juga sempat berpindah ke Lokomotif Moskow hanya sebentar saja. Jadi saya rasa untuk melihat data yang paling oke, seperti apa kira-kira permainannya MU, entah musim ini atau mungkin juga musim depan, kita harus melihatnya dari RB Leipzig tahun 2018-2019. Oke, kita langsung saja ke lihat data statistiknya. Ya, kita langsung saja melihat data statistik RB Leipzig 2018-2019. Oke, rata-rata golnya 1,78 dan rata-rata kebobolannya 0,96. Ya, cukup lumayan. Untuk segi serangannya cukup lumayan. Rata-rata 1,78 cukup bagus, tapi 0,96 memang harus diperbaiki. Oke, jadi rata-rata hampir setiap pertandingan kebobolan 1. Ya, kemudian untuk XG-nya, untuk kualitas serangannya rata-rata 1,84, sedangkan musuhnya 1,11. Masih oke, masih oke. Possession footballnya 50,95% rata-rata, musuhnya 49,05. Nah, ini yang banyak orang sering kadang menyalahartikan gegenpressing, ya, cara mainnya Ralf Rangnick ini seperti tiki-takanya Barcelona yang suka mendominasi ball possession, padahal tidak. Ini bisa terlihat ya memang masih mendominasi tapi hanya 2%. Nggak sampai seperti Barcelona atau Bayern Munchen yang bisa sampai 60-an persen. Oke, jadi ini hanya hampir 50-50 malah. Oke. Nah, kemudian loss itu maksudnya losses itu kehilangan bola, kurang lebih standar sama-sama kayak musuhnya. Recovery, nah ini harus jadi kata kuncinya untuk permainan Ralf Rangnick, recovery. Jadi jumlah recovery dia, jumlah merebut kembali possession yang hilang itu 97 kali setiap pertandingan. Musuhnya 92. Jadi rata-rata 5 kali lebih banyak untuk bisa merebut kembali possession yang hilang. Itu amazing. Oke, jadi mesti kita perhatikan nanti mengenai kata kuncinya recovery. Nah, untuk jumlah shotnya Leipzig juga berhasil menghasilkan 14,5 shot, musuhnya 8,8 shot, yang on target 37, sedangkan musuhnya 39. Ya, kita juga bisa memaklumi sih, memang RB Leipzig bukan tim yang bertabur bintang. Ya, jadi shoot on target ini memang terkadang lebih banyak unsur skillnya daripada unsur skema serangannya sih ya. Menurut saya seperti itu. Jadi bisa dimaklumi dan angka ini tidak boleh ditelan bulat-bulat karena nanti di MU tentu saja kualitas individunya sudah berbeda dengan RB Leipzig. Nah, ini kemudian passingnya mendominasi, memang jumlah passingnya 440, musuhnya hanya 417. Akurasinya 79%, musuhnya 78%. Oke lah, masih belum terlalu sampai impresif memang. Kemudian jumlah duels. Nah, ini juga kata kunci yang kedua. Duelsnya sering terlibat banyak duel, sekitar 246 kali duel rata-rata per pertandingan. Tapi yang impresif adalah kemenangannya. Persentase kemenangannya adalah 49,2%. Nah, jadi ini boleh dibilang adalah kunci permainannya Ralf Rangnick, yaitu di duel-duel.
harus bisa menang duel dan setiap bola harus di-challenge. Seperti itu kurang lebih. Nah, position attack ya ini bisa menghasilkan serangan 35,6 sedangkan musuhnya hanya 24,3 ya. Tapi yang bisa menghasilkan sampai tembakan 22%. Respectable lah, nggak sampai impresif tapi oke. Ya, jadi dari segi serangan sebenarnya menurut saya sampai sejauh ini nggak terlalu istimewa, oke, tapi oke gitu loh. Memang nanti di MU harusnya bisa lebih bagus statistiknya karena kualitas individunya jauh di atas RB Leipzig gitu. Kemudian ini counter attack 4,85 rata-rata counter attack-nya, tapi yang luar biasa adalah counter attack yang menghasilkan tembakannya 37%. Ya, musuhnya hanya bisa menghasilkan 2,89% untuk counter attack, sedangkan Leipzig bisa sampai 37%. Jadi benar-benar efisien cara nyerangnya. Ya, cara nyerangnya efisien sekali. 37% dari counter attack-nya berhasil menjadi tembakan. Corner rata-rata mendapatkan 6. Itu juga cukup banyak. Itu justru menunjukkan efisiensi serangannya Leipzig. Ya, tapi yang menjadi tembakan hanya 1,1%. Jadi kurang bisa memanfaatkan corner kick. Ya, free kick ini juga tidak perlu terlalu kita perhatikan karena nanti penembak free kicknya kan berbeda. Ya, di MU akan berbeda. Oke, kemudian ini penalti ya masih wajar lah. Cross ternyata juga masih ada mengandalkan crossing, tapi akurasinya yang ya 32 sebenarnya standar, hampir sepertiga. Ya, memang rata-rata kurang lebih akurasi crossing ya sekitar sepertiga biasanya. Ya, jadi standar saja. Nah, offensive duels, duel ketika menyerang, kemenangannya 38,7%. Nah, kembali, kata kuncinya untuk permainannya Rangnick ini adalah di duel. Harus bisa menang duel. Selalu timnya Rangnick harus pemain-pemain yang kuat sekali dalam duel, entah itu one on one ataupun duel secara skema. Oke, jumlah offsetnya juga minim 2,6 dibanding musuhnya 3,5. Ya, itu menunjukkan bahwa Rangnick permainannya tidak mengandalkan bola-bola langsung yang jauh, ya, tapi lebih build up, tapi cepat dan efisien. Oke, sekarang ini mengenai pertahanannya, ya, tertembaknya 8,83 kali, ya, jumlah yang oke lah, nggak sampai banyak banget, tapi juga nggak sampai sedikit sekali ya, gitu loh. Yang on targetnya 41%, musuhnya bisa on target 41%, harus bisa diredam sebetulnya. Ya, nah, ini sekali lagi kuncinya, defensive duels. Defensive duels-nya 76,91, sedangkan kemenangannya berapa itu? 80-an persen ya itu ya. 80-an persen. Jadi luar biasa. Pokoknya harus bisa menang duel. Nah, di aerial duels juga sama. Tapi ternyata kalau aerial duels Leipzig kemarin ini hampir 50-50 lah rate kemenangannya. Jadi tidak terlalu bagus. Sedangkan sliding tackles nggak terlalu banyak. Rate keberhasilannya pun nggak terlalu tinggi. Jadi ini bukan tim yang banyak mengandalkan sliding tackles, tapi lebih banyak mengandalkan pressing. Jumlah interceptionnya juga nggak terlalu banyak. Ya, jumlah clearance juga masih kalah. Jadi dari segi pertahanan ini masih banyak yang harus dibenahi lah untuk ini waktu Leipzig loh ya. Nggak tahu nanti waktu di MU apakah bisa ditingkatkan secara otomatis atau memang skemanya yang ada yang salah. Nanti kita mesti harus lihat lagi. Nah, ini kemudian jumlah passing-passingnya nggak terlalu penting lah, kita skip dulu. Ya, ya ini sih terlihat dari sini pass final third sepertiga lawan itu 70 kali, 69% diantaranya akurat. Jadi memang dia harus minta permainan counter attack-nya itu cepat, tapi bukan dengan bola panjang. Nah, ini yang menarik juga, match tempo.
16,93 sedangkan musuhnya 16,51. Dengan kata lain, sebetulnya justru tempo permainannya Leipzig sedikit lebih lambat dibanding lawannya. Jadi bukan yang tim-tim yang mengandalkan permainan cepat, walaupun dia tadi banyak menggunakan counter attack, tapi counter attack-nya bukan counter attack yang long ball yang dengan permainan cepat. Tapi mereka akan take time untuk mendapatkan efisiensi serangan yang terbaik. Ya, terbukti tadi jumlah shotnya yang didapatkan dari 37% kan dari counter attack-nya, itu angka yang sangat-sangat menunjukkan efisiensi. Oke, ini kurang lebih adalah rekapan untuk RB Leipzig. Jadi average pass per possession, passing-passingnya setiap kali mendapatkan bola sekitar 3,6, musuhnya 3,5. Unggul tapi nggak terlalu banyak. Jadi alias mainnya efisien, nggak terlalu seperti Tiki Taka Barcelona, nggak seperti itu. Ya, ini seperti tadi yang kita sudah bahas, long pass-nya sangat rendah. Ya, jadi mengandalkan long pass. Nah, ini juga salah satu yang unik, PPDA. PPDA itu adalah pressing per possession. Jadi ini adalah angka ini menunjukkan berapa kali rata-rata musuh bisa melakukan passing ketika menguasai bola sebelum mulai dilakukan pressing. Semakin kecil angkanya, berarti tim ini semakin agresif dalam melakukan pressing. Sedangkan kita bisa lihat Leipzig rata-rata PPDA-nya adalah 9,11, sedangkan musuhnya hanya 10, alias lebih ketat, lebih pressing mainnya. Kalau timnya Ralf Rangnick ini. Average shot distance kurang lebih masih standar. Average pass per possession, nah ini bisa kita lihat malah nggak terlalu banyak main passing-passing, pokoknya efisien. Seperti itu. Jadi boleh dibilang nanti timnya MU ini akan bermain, kalau Rangnick ini orang Jawa lah, ibaratnya kalau Rangnick ini orang Jawa bukan gegenpressing istilahnya, tapi akan menjadi istilahnya main ngoyo. Jadi nggak ada lagi namanya relax. Kita di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai permainannya MU. MU termasuk tim yang salah satu yang cukup relax dalam melakukan pressing, ya, cukup banyak mengandalkan long ball. Semua itu akan berubah di bawah Rangnick. Ya memang tidak akan bisa langsung terlihat, mungkin akan membutuhkan, ya mungkin mendekati akhir musim baru akan terlihat atau malah musim depan. Jadi musim ini mungkin akan menjadi seperti musim audisi untuk pemain-pemainnya MU. Pemain yang selama ini nggak terlalu banyak melakukan pressing seperti Cristiano Ronaldo, seperti Paul Pogba. Ini akan mendapatkan banyak tantangan lah dari pelatih Ralf Rangnick ya. Nggak tahu nanti gimana dia solve problem seperti itu. Sedangkan pemain seperti Fred, ya memang dia salah satu pemain yang paling agresif, yang paling rajin dalam melakukan pressing seperti kita sudah bahas di video sebelumnya, tapi punya kelemahan cukup fatal yaitu persentase kemenangan duelnya sangat rendah. Nah, mungkin juga kapan hari itu persentase kemenangan duelnya rendah adalah karena wilayah yang dia cover luas sekali, sedangkan pemain MU lainnya tidak terlalu peduli untuk melakukan pressing, sehingga mungkin dia sering kewalahan, positioningnya kurang bagus sehingga sering kalah duel. Bisa jadi nanti persentase kemenangan duelnya bisa naik ketika seluruh pemain MU harus dipaksa bermain pressing, mungkin bisa jadi lebih baik. We'll see. Tapi yang jelas memang sekarang Fred ini tampaknya akan menjadi pemain inti dulu. Jadi walaupun oleh keluar, Fred ini masih kelihatannya masih akan tetap menjadi pemain inti. Sepertinya begitu. Ya, kecuali nanti nggak tahu Paul Pogba, Scott McTominay itu bisa berubah style mainnya dan bisa lebih baik, ya who knows. Ya, tapi sejauh ini saya lihat yang pemain yang paling ngoyo untuk bisa bermain seperti gegenpressingnya Rangnick ya masih Fred. Ya. Sedangkan untuk penyerangnya Greenwood maupun Ronaldo ini juga harus tidak hanya menunggu bola, tapi juga harus siap untuk melakukan pressing, siap turun ke bawah juga untuk membantu build up. Karena kita tadi juga lihat statistiknya nggak banyak mengandalkan long ball. Nggak tahu lagi kalau nanti karena memiliki Pogba yang jago sekali di long ball pass,
stylenya sedikit di adjust, ya nanti kita bisa lihat lagi. Oke, ya kurang lebih seperti itu sih. Kita akan melihat audisi, boleh dibilang kesimpulannya adalah audisi untuk beberapa pertandingan ke depan ini. Oke, silakan tinggalkan komen bagaimana menurut kalian permainan MU yang sudah 2 kali kan dilatih, 2 atau 3 kali ini sudah di bawah Ralf Rangnick. Bagaimana menurut kalian? Sesuai nggak dengan statistiknya Leipzig yang kita sudah bahas ini? Oke, tinggalkan komen, tolong like video ini dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.